Pasca ledakan kilang kompresor kilang Pertamina Refinery Unit 2 milik Pertamina di Dumai, Riau, tim Lab 4 Polda Riau melakukan penyelidikan terkait penyebab ledakan. Dalam ledakan tersebut, 9 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah rumah warga serta rumah ibadah mengalami kerusakan. Melakukan penyelidikan kenapa hal itu bisa terjadi. Kita akan selidiki dan tentunya akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Dampak ledakan kilang kompresor Pertamina RU2 Dumai pada Sabtu malam tersebut merusak puluhan rumah warga yang persis berada di sekitar lokasi area Pertamina. Ledakan dari kilang Pertamina tersebut mencapai radius 3 km dengan goncangan yang cukup kuat sehingga berdampak terhadap rumah warga. Wali Kota Dumai, Faisal, turun ke lokasi untuk menenangkan warga yang sudah tersulut emosi. Terkait hal tersebut, pihak Pertamina yang sudah mengadakan perundingan dengan wali kota berjanji akan melakukan perbaikan dari kerusakan rumah warga akibat ledakan dari kilang kompresor H2O. Rencananya pihak Pertamina bersama pemerintah Kota Dumai akan turun dan mendata jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan. Sebelumnya, sebuah ledakan terjadi di kilang minyak Pertamina RU2 Dumai, Riau, Sabtu malam. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah rumah warga yang berada di lokasi mengalami kerusakan karena kuatnya getaran ledakan yang mencapai radius 3 km. Akibat ledakan tersebut, sebanyak 6 orang korban dibawa ke rumah sakit. Pihak Humas Pertamina RU2 Dumai membenarkan kejadian ledakan di kilang minyak Pertamina. Namun ledakan kompresor H2O sudah dapat dipadamkan 1 jam setelah kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah bengkel tambal ban di Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat habis terbakar. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, sebuah rumah yang berada di pemukiman padat penduduk di Surabaya habis terbakar api. Video amatir detik-detik petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan setempat melakukan pemadaman api yang melalap sebuah bengkel tambal ban di kawasan Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kencangnya tiupan angin ditambah banyaknya material yang mudah terbakar membuat api lebih cepat merambat ke bagian lainnya. Petugas dibantu warga setempat berjibaku melakukan pemadaman api. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan di lantai 2 rumah milik warga. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya yang tiba di lokasi kejadian sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan api. Kosong, di bawah ada orang. Di bawah ada orang ya? Itu tadi di atasnya ada kegiatan apa, Mas? Nggak ada. Kosong ya? Kosong. Nggak ada aktivitas menyalakan listrik atau seperti apa? Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara itu, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengerahkan 10 unit kendaraan pemadam kebakaran untuk penanganan kebakaran tersebut. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Diterjang angin kencang, 6 tiang listrik roboh dan menutupi sebagian bahu jalan di jalur wisata Pantai Anyar, Cilegon, Banten. Akibat peristiwa ini ratusan rumah mengalami pemadaman aliran listrik. Sebanyak 6 tiang listrik di Desa Tambang Ayam, Kecamatan Anyar, Cilegon, Banten roboh akibat hujan deras dan terjangan angin kencang. Sementara itu petugas terpaksa mematikan aliran listrik untuk pekerjaan perbaikan jaringan. Petugas gabungan berjibaku membersihkan material yang rusak dan kabel listrik berserakan yang mengganggu pengguna jalan. Hujan yang terus terjadi menyulitkan petugas memperbaiki jaringan listrik. 6 tiang listrik yang akibat karena angin kencang, dan alhamdulillah korban materi tidak ada maupun orang tidak ada. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa maupun kerugian yang dialami oleh warga sekitar. Namun lalu lintas menuju Anyer, Cinangka, dan Carita tersendat lantaran sebagian bahu jalan tertutupi batang tiang listrik dan kabel berserakan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Bangunan 2 lantai di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk akibat pergeseran tanah. Sejumlah ruas jalan pun menjadi retak dan sangat rawan dilalui kendaraan. Inilah bangunan villa 2 lantai di kawasan wisata Puncak 2 Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang nyaris rata dengan tanah akibat dampak pergeseran tanah di Kabupaten Bogor. Tembok bangunan ini retak dan bahkan roboh setelah pondasi bangunan ikut bergeser. Sejumlah ruas jalan juga retak sehingga rawan untuk dilalui kendaraan. Dampaknya ruas jalan utama menuju arah Jonggol ditutup sementara oleh warga. Untuk bangunan udah rusak total dan kemungkinan masih ada pergeseran tanah. Korban alhamdulillah tidak ada, cuman ada 2 warung di sekitar sini udah dievakuasi tadi malam. Untuk menghindari kejadian serupa, sejumlah lokasi wisata lainnya juga diimbau oleh petugas untuk waspada karena khawatir retakan tanah akan meluas. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Hendak menggelar aksi tawuran, 2 kelompok pemuda ditangkap petugas Polres Metro Jakarta Timur. Petugas juga menyita barang bukti senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran. Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur langsung menuju kawasan Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur setelah mendapat informasi akan adanya aksi tawuran dari 2 kelompok pemuda Minggu dini hari tadi. Setiba di lokasi, petugas mendapati sekelompok pemuda yang sedang berkumpul menunggu lawan. Kehadiran petugas membuat mereka kaget dan beberapa dari mereka melarikan diri serta bersembunyi di dalam warung. Satu persatu, kelompok pemuda ini digeledah. Petugas mendapati 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan tak jauh dari mereka berkumpul. Dan didapati 2 bilah tajam, 1 celurit, 1 cocor bebek, di mana celurit 1 orang mengakui bahwa itu yang membawa untuk melakukan aksi tawuran. Dilakukan pengecekan di handphone mereka yang diamankan, kita dapati bahwa mereka sudah melaksanakan janjian untuk melaksanakan tawuran pagi hari ini. Ke-15 pemuda, 2 diantaranya perempuan, dibawa ke Polsek Cakung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan sementara, salah seorang pemuda merupakan residivis dan baru bebas dari lembaga permasyarakatan dalam kasus yang sama. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Hendak membeli makan sahur, seorang pria nyaris jadi korban begal. Aksi kawanan begal tersebut terekam kamera CCTV. Salah seorang pria yang hendak membeli lauk untuk sahur menjadi korban begal di Jalan Wahana Bakti, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi para pelaku begal terekam kamera CCTV. Salah seorang pelaku sempat mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan langsung mengambil motor korbannya. Warga yang sedang melakukan ronda melihat kejadian tersebut dan langsung menyerang para pelaku. Akibat mendapat perlawanan dari sejumlah warga, pelaku panik langsung kabur melarikan diri dan gagal membawa motor korbannya. Dari selatan menuju utara, terus kami cek ke 10 menit lagi, 10 menit beliau itu datang lagi kemari. Dikira kami mereka itu bercelelet, ternyata yang satu naik motor, yang satu mengancam sebelah celurit ke dalam. Nah, motor pun akan kami tendang, seperti sungkur, korban sempat jatuh. Yang satu kami membuat dibuta, membuat celurit pada kami agak mundur. Korban belum melaporkan ke pihak kepolisian, namun warga berharap agar petugas kepolisian melakukan patroli rutin pada malam rawan kejahatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Diduga mengantuk saat berkendara, mobil angkutan umum menabrak 5 sepeda motor yang sedang servis di bengkel. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di iNews Malam.